Dikisahkan dalam Masnawi, ada salah seorang di tanah Arab memiliki peliharaan seekor anjing. Namun pada hari itu, orang tersebut sedang menyaksikan anjingnya dalam kondisi sekarat. Ia menangis karena sedang menyaksikan anjing kesayangannya yang sebentar lagi akan meninggalkannya. Tiba-tiba seorang pengemis datang menghampirinya dan bertanya pada orang itu, "Mengapa Anda menangis? Anjingku ini begitu setia padaku. Hampir setiap hari ia berburu untukku, dan malam-malamnya ia lalui demi menjaga keberadaan diriku dari pencuri. Sakit apa gerangan anjing ini? Apakah ia terluka?" "Tidak, ia mati karena kelaparan." "Bersabarlah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar." Lalu mata pengemis itu seketika melihat satu bingkisan di tangan orang tersebut. Kemudian bertanya, "Bingkisan apa yang ada di tangan Anda?" "Bingkisan ini berisi roti untuk dimakan." Pengemis itu terheran lalu kembali bertanya, "Mengapa tak kau berikan saja roti itu pada anjingmu hingga ia tertolong dari kematian?" "Sebab aku lebih mencintai roti ini daripada anjingku. Aku harus mengeluarkan uang agar mendapatkan roti. Namun untuk mengeluarkan air mata tak butuh uang. Air mata itu gratis." "Wah, celaka kamu. Tahukah kamu bahwa air mata adalah rintihan hati? Dan dengan harga penderitaan akan berubah menjadi air kejernihan. Nilai air mata lebih besar dari roti. Roti dari tanah, sedangkan air mata dari rintihan hati." Suatu hari, saat Laila dan Majnun berusia sekitar 10 tahun, Majnun sedang berada di perpustakaan dan duduk persis di belakang bangku Laila. Saat itu gurunya memilih perpustakaan sebagai tempat belajar. Guru bertanya pada Laila, namun Laila tak menjawabnya. Majnun yang duduk persis di belakang bangku Laila kemudian membisikkan jawabannya ke telinga Laila. Namun Laila sama sekali tak menurunkan jawaban itu kepada gurunya. Guru kembali bertanya, Majnun kembali membisikkan jawabannya. Laila pun kembali tak meneruskan jawaban itu kepada gurunya. Kali ketiga, sang guru kembali bertanya, tetapi hal serupa kembali terulang. Akhirnya, sang guru memukul kaki Laila karena tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Laila. Namun Laila tak menangis dan tak pula mengucapkan satu patah kata pun kepada gurunya. Kelas pun usai, Laila keluar dari kelas dengan kaki pincang. Majnun mengikuti langkah Laila keluar dari kelas dengan perasaan marah. Lalu tangan Majnun menekan pundak Laila dengan agak keras, seolah Majnun memukul pundak Laila. Majnun kemudian bertanya pada Laila, "Gila kamu? Memangnya kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang aku bisikkan ke telingamu?" Namun pertanyaan Majnun ini membuat Laila menangis hingga akhirnya Laila berlari dan pergi meninggalkan Majnun. Sang guru yang melihat kejadian itu kemudian bergegas menghampiri Majnun. Saat sampai depan Majnun, sang guru langsung menarik telinga Majnun dan berkata padanya, "Laila tidak tuli dan juga tidak bisu. Namun begitu dalam cinta Laila padamu sehingga dia ingin selalu mendengarkan bisikanmu. Laila tak lagi merasakan sakit saat aku memukul kakinya karena mendengar bisikanmu mampu mengalahkan penderitaan. Namun saat kau memukul pundaknya meski sangat pelan dan lembut malah membuat dirinya menangis. Karena kau adalah kekasihnya. Laila pun kekasihmu dan kau sama sekali tak berhak menyakitinya. Alangkah indahnya jika kau menganggap Laila tuli agar kau tetap terus membisikkan sesuatu kepada Laila." Suatu hari Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Tuhan, "Duhai Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana,
Apakah hikmah penciptaan tentang sesuatu? Mengapa engkau menciptakan sesuatu, lalu pada akhirnya ciptaan tersebut sirna? Hewan-hewan yang begitu indah telah engkau ciptakan, tapi mengapa engkau kembali menghancurkannya? Tuhan menjawab, "Wahai Musa, aku tahu bahwa pertanyaanmu bukan tanda dari kejahilan dan pengingkaran, sebab aku telah mengajarkanmu tentang beradab. Jadi aku tahu bahwa engkau ingin memahami rahasia dan hikmah perbuatanku sehingga akan kau pahami mengenai penciptaan yang berlangsung terus-menerus. Dan demikian pula, engkau akan memberikan pencerahan kepada umat manusia mengenai hal tersebut." Pertanyaanmu berawal dari sebuah pengetahuan. Jadi pertanyaan berawal dari sebuah pengetahuan, demikian pula jawabannya. Bahkan kesesatan pun berawal dari pengetahuan, demikian pula hidayah dan pertolongan. Sebagaimana kawan dan musuh, keduanya berawal dari pengetahuan. Tuhan kemudian melanjutkan penjelasannya. "Wahai Musa, agar supaya engkau memahami dengan baik pertanyaanmu, maka tanamlah bibit gandum dan tunggu hingga bibit itu menjadi biji gandum." Nabi Musa segera menanam bibit gandum dan menunggunya hingga biji gandum keluar. Setelah biji gandum keluar, Nabi Musa mengambil alat perlengkapan untuk menuai bijinya. Kemudian suara Tuhan terdengar dan memanggil Musa. "Wahai Musa, bukankah engkau telah menanam bibit, tapi mengapa engkau memisahkan bijinya?" Musa menjawab, "Tuhan, dalam biji ini tersembunyi gandum yang sangat berguna dan bermanfaat, dan sungguh tidak tepat jika membiarkan biji gandum tetap tinggal di antara jerami. Sebab itu langkah terbaik adalah memisahkan jerami dari gandum." Tuhan lalu bertanya pada Musa, "Dari mana engkau dapatkan pengetahuan ini?" "Engkaulah yang memberikan kekuatan dalam memahami dan mempersepsi sesuatu," jawab Musa. Lalu Tuhan menjawab, "Karena itu pahamilah, bagaimana mungkin engkau punya kekuatan dalam memahami sedangkan aku tidak? Di antara badan-badan yang ada pada ciptaan, terdapat ruh-ruh yang baik dan juga ruh yang buruk. Sebab itu sebagaimana gandum mesti dipisahkan dari jerami, demikian pula orang-orang baik mesti dipisahkan dari orang-orang buruk. Aku ciptakan segala makhluk di alam ini sehingga mutiara hikmah-hikmah yang tersembunyi menjadi nampak." Rumi kemudian berpesan, Tuhan menampakkan keindahannya yang tersembunyi dengan menciptakan manusia dan alam ini. "Wahai manusia, engkau pun adalah mutiara yang tersembunyi di dalam jiwamu, maka nampakkanlah." Suatu hari ada 4 sekawan memasuki sebuah masjid untuk melaksanakan sholat. Masing-masing membaca niat dan mengucapkan takbir dengan khusyuk. Tak berapa lama kemudian, muazin masuk ke dalam masjid. Orang pertama bertanya, "Muazin, apakah kamu sudah mengumandangkan azan? Masih ada waktu sholat kan?" Orang kedua berkata dalam sholatnya, "Hai, diamlah, kamu telah berbicara, batal sudah sholatmu." Orang ketiga bilang kepada orang kedua, "Kenapa kamu mengejeknya? Lihatlah dirimu sendiri." Orang keempat pun tak ketinggalan berujar, "Alhamdulillah, aku tidak jatuh ke lubang yang sama seperti ketiga temanku." Semua sholat keempat orang itu tidak sah alias batal. Orang yang mengatakan aib kepada orang lain sebenarnya dia sendiri telah kehilangan jalan. Mengatakan aib seseorang tidak membuatnya senang, pun hanya semakin menunjukkan kejelekan dirinya sendiri. Suatu malam, Jalaluddin Rumi mengundang Syams Tabriz ke rumahnya. Sang mursyid Syamsuddin pun menerima undangan itu dan datang ke kediaman Rumi. Setelah semua hidangan makan malam siap, Syams berkata pada Rumi, "Apakah kau bisa menyediakan minuman untukku?" Yang dimaksud ialah arak atau khamr. Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya Anda juga minum?" "Iya," jawab Syams. Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini. Sekarang kau sudah tahu.
maka sediakanlah. Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak? Perintahkan salah satu pembantumu untuk membelinya. Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang. Kalau begitu kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman. Seluruh kota mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman? Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak bisa tidur. Karena kecintaan pada Syams, akhirnya Rumi memakai jubahnya, menyembunyikan botol di balik jubah itu dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai sebelum ia masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman, kemudian ia sembunyikan lagi di balik jubah, lalu keluar. Setelah itu ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak, hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya tadi berteriak, "Ya ayuhannas, Syekh Jalaluddin yang setiap hari jadi imam sholat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang itu berkata sambil menyingkap jubah Rumi. Khalayak melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli zuhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang itu menambahi siarannya. Orang-orang bergantian meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga sorban yang di kepalanya lengser ke leher. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus menghajar Rumi hingga ada yang berniat membunuhnya. Tiba-tiba, terdengarlah suara Syams Tabriz. "Wahai orang-orang yang tak tahu malu, kalian telah menuduh seorang alim dan fakih dengan tuduhan minum khamr. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan." Seseorang dari mereka masih mengelak. "Ini bukan cuka, ini arak." Syams kemudian mengambil botol dan membuka tutupnya. Dia meneteskan isi botol di tangan orang-orang agar menciumnya. Mereka terkejut karena yang ada di botol itu memang cuka. Mereka memukuli kepala mereka sendiri dan bersimpuh di kaki Rumi. Mereka berdesakan untuk meminta maaf dan menciumi tangan Rumi hingga pelan-pelan mereka pergi satu demi satu. Rumi berkata pada Syams, "Malam ini kau membuatku terjerumus dalam masalah besar sampai aku harus menodai kehormatan dan nama baikku sendiri. Apa maksud semua ini? Agar kau mengerti bahwa wibawa yang kau banggakan ini hanyalah khayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang awam seperti mereka ini sesuatu yang abadi, padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja semua penghormatan itu sirna dan mereka jadi meludahimu, memukuli kepalamu, dan hampir saja membunuhmu. Inilah kebanggaan yang selama ini kau perjuangkan, dan akhirnya lenyap dalam sesaat. Maka, bersandarlah pada yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang-orang mulai geram melihat cinta Majnun kepada Laila yang seolah menjadi gila karena Laila. Kemudian mereka berkata pada Majnun, "Bertobatlah, lalu tawaflah mengelilingi Ka'bah, karena doa mustajab di tempat ini." "Baiklah," kata Majnun, "jika kalian berkenan, angkat tanganmu dan aminkanlah doa pertobatanku." Majnun mengangkat tangannya ke langit, lalu mulai berdoa, "Duhai Tuhanku yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku memohon ampun dari segala kesalahan yang pernah aku lakukan. Tapi kumohon, soal cinta Laila dan kesungguhan cintaku padanya, aku tak akan bertobat.